الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحضرة سيدتنا خرجت الكبرى لحضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري لحضرة جن البغدادي لحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني لحضرة الشيخ مسلم المدني لحضرة محمد أحمد بن عز لحضرة باقي المقدم محمد بن علي معلمي لحضرة الشيخ عبد الرحمن السقفي لحضرة الشيخ أبو بكر بن زري لحضرة أبي عمر الأبواصي لحضرة أبي عبد الله الحداد لحضرة الشيخ مدرسة البجري لحضرة الشيخ كشف الأنوار البجري لحضرة الشيخ شرف عبد الله البجري لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البجري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواج وذرياتهم أن الله يعلي درجات بالجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتنا الله ينمي قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة الامتحان في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidzalina min semua daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala bi isnadihi Zaid bin As-Salama an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada pengarang kitab Syekh Abdullah As-Samarqandi sedikit meriwayatkan daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi syai'in amara bihi Nuh alaihi salam ibnahu. Kata Nabi, akan aku ajarkan kepada kalian wasiat atau seruan Nabi Nuh alaihi salam kepada anak Sidin, itu kan Kan'an. Qala ya bunayya amuruka bi amrayni wa anhaka an amrayni. Kata Nabi, wasiat daripada Nabi Nuh kepada anak Sidin, aku serukan, kata Nabi Nuh, kepada engkau wahai anakku akan dua perkara. Amuruka an taqula la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yang pertama, aku perintahkan kepada engkau wahai anakku, kata Nabi Nuh, dengan membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Fa inna as-samaa'a wal arda law ja'alata fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin ukhra lawazanathuma. Seandainya wahai anakku, kata Nabi Nuh tadi, bumi dan langit diletakkan di atas daun timbangan amal, dan kalimat la ilaha illallah tadi diletakkan pada daun timbangan yang sebelahnya. Kan timbangan itu berlawanan Allah, ada lawanan sebelahnya. Lalu kata Nabi Nuh, pasti berat kalimat la ilaha illallah tersebut daripada beratnya kedua bumi dan langit tadi. Itulah khususiyah daripada la ilaha illallah. Wa amuruka an taqula subhanallah wa bihamdihi. Dan aku pula memerintahkan kepada engkau wahai anakku, kata Nabi Nuh, ujar Nabi tadi, bahwa apa? Membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi. Fa innaha salatul malaikati wa du'aul khalqi wa biha yurzaqul khalqu. Karena tasbih itu atau ucapan tasbih yang tadi adalah salatnya para malaikat. Malaikat ketika disuruh ibadah kepada Allah Ta'ala,
mengucapkan tasbih. Dan doanya semua makhluk, jadi ucapan subhanallah bihamdi sama doanya semua makhluk. Dan dengannya juga semua makhluk memperoleh rezekinya dengan ucapan subhanallah wa bihamdi. Karena ucapannya itu mengucapkan maha suci Allah dan pujiannya. Ketika mengucap pujian kepada Allah Ta'ala, bertambahlah rezeki kita itu. Karena habis dapat rezeki mengucap alhamdulillah, tidak ada habis mendapat rezeki mengucap innalillah. Wa anhaka an tusyrika billahi syai'an. Dan kata Nabi Nuh, ujar Nabi kita, aku melarangmu wahai anakku dengan dua perkara. Yang pertama, janganlah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyekutukan Allah. Fa inna man asyraka billahi syai'an faqad harramallahu alaihi al-jannata. Sebab sesungguhnya orang yang menyekutukan dengan Allah Ta'ala akan sesuatu itu, sungguh Allah Ta'ala mengharapkan atasnya surganya. Wa anhaka 'anil kibri. Kemudian suruhan Nabi Nuh kepada anaknya, ujar Nabi kita, aku melarang akan engkau wahai anakku 'anil kibri, daripada sifat sombong. Fa innahu la ahada yadkhulul jannata wa fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Sebab baginya orang sombong tadi haram dimasukkan dalam surganya Allah, sekalipun kesombongannya itu hanya sebadan biji sesawi saja. Biji sesawi paling halus pada tungau lagi. Tungau kadang kelihatan, tapi misalnya ikut kelihatan langsung berbiar aja. Tungau ya, ada pamer tungau lah, kita kalau pamer tungau lawan langsung gatal aja, langsung congol biarnya. Waruya bil khabari man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala jannata. Dalam suatu kabar disebutkan juga orang yang membaca la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, yang membacanya ikhlas, maka niscaya dimasukkan ke dalam surganya Allah itu. Falaysa bi mukhlisin wa yakhafu an yakuna dzalikal qawlu indahu 'ariyatun wal 'ariyatu tastaridu minhu. Dengan mengucap la ilaha illallah tadi orang itu secara ikhlas, kecuali tidak mudah dicapai setelah mengucap la ilaha illallah tadi, kecuali dia menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa. Sekalipun jikalau tidak bisa juga menghindari perbuatan dosa daripada mengucapkan la ilaha illallah itu, maka pengucapan la ilaha illallah itu adalah semata-mata yang ada ikhlas tadi. Karena ucapannya itu cuma pinjaman belaka. Jadi dengan syarat mengucap la ilaha illallah itu dia secara ikhlas. Jadi apapun ikhlas mengucapkannya. Baca Yasin ikhlas. Artinya bukan karena darurat yang baca Yasin. Berarti kata ikhlas ada macam-macam sesuatu. Artinya terhalang terwujud. Dia rutin membaca Yasin, membaca Waqiah, Tabarak dan lain-lain tadi. Itu adalah ikhlas. Qala al-Faqihu rahimahullah ta'ala, an-nasu bi imanihim ala darbaini. Berkata pengarang kitab, sungguhnya dalam hal iman manusia itu terbagi menjadi dua. Minhum man yakunu imanuhu lahu atwa'an, wa minhum man yakunu imanuhu lahu 'ariyatan. Ada yang pertama, iman itu
suatu pemberian dari Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud iman itu pemberian daripada Allah Ta'ala? Fal alamatu fi dzalika, adapun tandanya yang demikian itu, annal ladzi yakunu imanahu ata'an yamna'u imanuhu minadz dzunub wa yurghibuhu bit ta'ati. Tandanya iman seseorang tadi merupakan pemberian dari Allah Ta'ala adalah iman yang sanggup menghindarkannya dari perilaku maksiat atau perbuatan dosa, bisa menghindari perbuatan dosa dan menjadi pendorong baginya beramal dan beribadah atau taat kepada Allah. Jadi iman yang sebenar-benarnya pemberian dari Allah Ta'ala membuat seseorang menjadi pendorong cangkal beramal dan beribadah atau taat. Walladhi huwa 'ariyatun, yang kedua yang dinamakan iman itu adalah merupakan iman secara pinjaman. La yamna'u minadz dzunubi wa la yurghibuhu bid dha'ati. Iman yang tidak mampu membendung tingkah lakunya dari mengerjakan maksiat. Artinya dia beriman juga tapi mau menggawe maksiat nyangkal. Ketujuh maksudnya ini apa? Itu iman pinjaman saja. Sudah menggawe nang kebaikan oleh sudah menggawe nang dilarang cangkal beriman. La yamna'u minadz dzunub, dan tidaklah juga la yarghabu bi ta'ati, tidak kawan membangkitkan rasa senang beramal atau beribadah atau taat. Kita dia menggawe amal, menggawe ibadah seberat, nah berarti iman itu pinjaman. Ada malakat. La budda li'annahu la tadbira lahu fi makani wa fihi 'ariyatun. Karena iman itu pinjaman, ia memiliki sepenuhnya, tidak bisa memiliki pinjaman itu dengan sepenuhnya. Pinjaman saja. Namanya pinjaman, kata mungkin selawasan kita minjam rupiah. Saya selajur, minjam rupiah sehari. Saya selajur sampai hancur hanya duplikatannya. Minjam kendaraannya sampai kulinya hari hanya duplikatannya. Orang pinjam namanya tuh, mau makai selajur, artinya meminjam apa nangkol orang disiakan itu kan pinjaman apa nang pina pada baik di bagus siakan. Jadi senang juga orang meminjaminya, jadi orang kena meminjaminya kemudian itu meminjam lakasnya ada pikir lagi kenapa ada yang baiknya, ada perbaikannya. Warawa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ilaha illallah famanul jannati. Riwayat daripada sahabat Anas bin Malik daripada Rasulullah bersabda, Nabi kalimat la ilaha illallah itu adalah harga dalam surga. Ia bila orang masuk surga dengan harganya la ilaha illallah. Dalam riwayat lain juga menyebutkan miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci alat pembuka surga yaitu kalimat la ilaha illallah tadi. Walakinna miftahu la budda lahu minal insan. Tetapinya setiap kunci itu pasti ada berasal dari manusia. Kunci itu pasti ada giginya. Jangan maulah kunci itu ada gigi. Apa gigi kunci tadi? Gigi daripada kuncinya la ilaha illallah itu adalah apa? Yuftahal babu min asnanihi. Bibirnya, giginya itu adalah gigi kunci tadi, bibirnya selalu basah. Zakiran, mengucapkan la ilaha tadi. Tahirun minadz dzunub, yang bersihkan daripada segala dosa. Dari lidahnya itu,
dengan sering mengucap la ilaha illallah, terhindar bibirnya, lidahnya, wal ghibati, dari perkataan ghibah, wa qalbin khashi'in, dan hatinya selalu tunduk, tahirin minal hasadi, lalu bagian dalamnya bersih daripada iri, hasud, wal khiyanati, dan khianat. Itu faidah dari la ilaha illallah tadi. Wa batnin tahirin minal haram, kemudian bagian dalamnya juga dari perutnya suci, harus suci dari makanan atau barang yang haram atau syubhat wa syubhati. Jadi kita mau mengucapkan la ilaha illallah, pemahaman kita harus apa? Bersih dari syubhat atau haram. Ini pemahaman dulu. Wa jawariha masyghulatun bil khidmati tahiratun minal ma'asi. Seluruh anggota tubuhnya harus disibukkan dengan faidah la ilaha illallah tadi. Artinya dia qawa beribadah atau taat dengan faidah la ilaha illallah. Warawa Salamatu bin Zaidin an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu qala yadrisul Islamu hatta la yadri ahadun mas-salatu wa mas-siyam. Daripada Salamah bin Zaid, daripada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, pada suatu saat nanti Islam itu menjadi hilang namanya, hilang ajarannya, hatta la yadri ahadun, sehingga seorang pun tiada mengerti mas-salatu, apa itu sembahyang. Namanya jada, gawiannya kada tahu. Wa mas-siyamu, apa itu puasa. Hatta innar rajula la yaqulu, sehingga seorang pun tiada mengerti tentang yang itu tadi. Dan dahulunya atau seseorang berkata yang sebelum kami, man yaqulu la ilaha illallah fa nahnu naqulu la ilaha illallah, sampai orang itu mengucapkan la ilaha illallah, lalu kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, kami ikut juga menyebut la ilaha illallah tadi. Kenapa ikut-ikutan? Ketika ditanya, qila lahu fama yughni anhum, apa faedah la ilaha illallah? Jawabnya, qala yanjawna biha minan nar, adalah kalimat tersebut dapat menyelamatkan mereka dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Empat-empatan artinya tidak tahu, tidak belajar, sampai dengan sembahyang. Empat-empatan tidak belajar. Umosiyam sebenarnya puasa, empat-empatan jiwa, empat-empatan yang ada tahu, yang wajib yang ada tahu, syarat yang ada tahu, empat-empatan jiwa. Karena mulai jadi kedua lagi, tinggal namanya aja lagi. Kabur, artinya Islam itu tinggal nama. Baru fadli thalabil ilmi, bab daripada keutamaan nuntut ilmu. Habis daripada bab la ilaha illallah. Qala al-faqih Abu Layth as-Samarqandi wa rahimahullah ta'ala, haddatsana al-faqih Abu Ja'far haddatsana Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Warraqi haddatsana Khashnam ibn Ismail ibn Abi Bakr as-Sufi haddatsana al-Qasim Muhammad ibn al-Mahlabi an Abdullah ibn Dawud an Asim ibn Raja' an Dawud ibn Jamil an Kathir bin Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda. Daripada sahabat Abdullah, sahabat daripada Daud dan Jamil dan banyak lagi yang lain. Kata Kathir bin Qais, adalah kami duduk bersama, adalah aku duduk bersama sahabat Abu Darda.
Fi masjidi Dimishq, di masjid Damaskus atau Damsyik, sekarang Syria. Fa'atahu rajulun, lalu ada orang yang menghadap kepada Abu Darda tadi. Faqala ya Abu Darda, berkata dia, wahai Abu Darda, jituka min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini datang dari Madinah, negeri Rasul, sengaja menghadap kepada engkau, sebab aku dengan engkau fi haditsin, ingin mendengar hadis, ballagani annaka haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini hendak mendengar hadis engkau yang engkau terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata Abu Darda, ma jitu litijarati wala lihajati. Abu Darda bertanya, kedatanganmu dikhususkan di sini untuk apa? Untuk berdagang, wala lihajati, atau untuk ada keperluan kan? Wala jita illa lihada, atau tidak datang ke sini kecuali ada maksud. Qala, berkata si Kathir bin Qais tadi. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, lalu kata sahabat Abu Darda, aku mendengar Rasulullah bersabda, man salaka tariqan, ujar Nabi, orang yang menjalani satu perjalanan, yatlubu bihi ilman, yang tujuannya adalah menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan min turuqil jannah, pasti niscaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya menuju surga, dari jalan-jalan surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li thalibil ilmi, kata Nabi, malaikat pun membentangkan sayapnya li thalibil ilmi, bagi penuntut ilmu tadi. Artinya dilindungi oleh malaikat, dijaga oleh malaikat, maksudnya membentangkan sayapnya. Ridwan bima yasna'u, karena ridwan malaikat itu, karena malaikat itu senang pada perbuatan seseorang tadi. Wa innal alima yustaghfaru lahu kullu man fis samawati wa man fil ardi, dan sesungguhnya orang yang pandai, artinya di bawah menuntut ilmu kemudian sebelumnya tidak pandai menjadi pandai, dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan bumi, termasuk penduduk langit malaikat, memintakan ampun kepada thalibul ilmi tadi. Wal hitani fi jawbil ma, dan dimintakan ampun juga oleh ikan-ikan yang ada di air. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keistimewaannya melebihi ahli ibadah seperti bulan purnama mengalahkan bintang yang lainnya. Keistimewaan untuk ilmu. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, para ulama, sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinara, sungguhnya para nabi itu tidaklah mereka mewariskan dirhaman, akan emas dan perak. Wa innama warathul ilma, dan hanya saja mereka itulah yang mewariskan ilmu. Faman akhadahu bihadhin wafirin, faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin, maka orang yang memperoleh ilmu daripada ulama tadi berarti telah memperoleh warisannya dengan warisan yang sempurna. Dapat ilmu sama seperti dapat
warisan. Kalau warisan harta, dapat warisan ilmu, karena syaratnya bersambung. Qala hadatsana al-faqih Abu Ja'far hadatsana Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Shuraih hadatsana Ibrahim bin Abdullah an Ja'far bin Auf an Abi Umaisi an al-Qasim qala qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mani la yashbi'ani talibul ilmi wa talibul dunya. Al-Baqi meriwayatkan daripada sanadnya kepada Abdullah bin Mas'ud berkata, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada dua macam yang rakus yang tidak pernah memuaskan. Talibul ilmi, yaitu penuntut ilmu, wa talibul dunia, dan penghimpun harta dunia. Wa huma la yastawiyani, tetapi keduanya tidak sama, jauh berbeda. Amma talibul ilmi fayazdadu ridwan minar rahman. Yang pertama, penuntut ilmu itu selalu bertambah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma talibul dunya fayazdadu bitughyan. Adapun yang kedua, para penghimpun harta dunia adalah semakin jauh mereka tadi dalam kesesatannya. Sesatnya apa? Tidak ada ilmu tadi, menghimpun harta dunianya. Artinya orang-orang suge-suge itu jarang ada yang pintar agama, yang pintar di duit aja. Kita di agama kurang. Tadi tahun ini hitungannya. Kenapa kalau hartanya berkurang hitungnya terus? Tapi jarang tahu di agama. Thumma qara'a innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama. Kemudian ada suatu ayat yang menyebutkan hanya saja yang takut kepada Allah Ta'ala dari semua hambanya itu adalah para ulama. Jadi ulama itu mereka takut kepada Allah Ta'ala zahir wa batinan. Ada lagi juga ayat innal insana la yadgha ar-ra'a mustaghna, yang artinya tidak demikian, tetapi manusia terlalu melanggar batas jika dia merasa kaya atau cukup. Jikalau sudah merasa cukup, merasa segala-galanya, maka nantinya ada melanggar batas. Apa? Karena semena-mena, karena sudah punya kekayaan yang luar biasa. Qala hadatsana al-Faqih Abu Ja'far hadatsana Ali bin Abi Muhammad al-Warraq hadatsana al-Fudayl bin Muhammad hadatsana Abdullah bin Shalih al-Misri an Muawiyah bin Shalih an Abi Ubaid an Muhammad bin Sirin qala dakhaltu masjid al-Basrati wal Aswad bin Sulaiman yaqussu 'ala an-nas wa qad istama'a alaihi ahlul masjid. Riwayat daripada pengarang kitab menyebutkan sanadnya dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Kata Muhammad bin Sirin, di Masjid Basrah ada yang bernama Aswad Asy-Syar'i. Aswad bin Sarih yaqussu 'alan nas, adalah Aswad bin Sarih ini di Masjid Basrah, dia berceramah di hadapan manusia. Wa qad istama'a 'alaihi ahlul masjid wa khalfahu min ahli fiqh. Sedangkan di ujung-ujungnya yang lain banyak berkumpul juga orang-orang waktu itu. Mau apa berkumpulnya? Min ahlil fiqh julusun, berkumpul di ujung itu orangnya juga menimba belajar ilmu fikih. Jadi berkumpul di situ, ceramah di situ juga. Di sudut di ujung-ujungnya orang belajar fikih, tergabung dua di situ. Yatahaddatsuna al-fiqh, yang di ujung itu mereka mempelajari masalah-masalah fikih. Nanti belajar ilmu agama.
wa yatadakkaruna dan saling bermudzakarah, saling bertanya-tanya tentang ilmu agama. Ada nasi Aswad bin Sarik ini dia menceramahi yang di belakang tadi belajar ilmu fikih tergabung ini. Faraqa'tu bainal halqati wal dzikri falamma faragtu qultu law utitu ilal aswadi fa'asa an tusibahu ijabatan wa rahmatan tusibuni ma'hum. Terlintas kemudian kata Aswad bin Sarik tadi, aku masuk dan setelah selesai aku ceramah kepada orang banyak tadi, aku keluar lalu aku masuk masjid lagi, tahiyatul masjid. Setelah selesai tahiyatul masjid, kata Aswad bin Sarik tadi, terlintas dalam pikiranku, seandainya aku tadi kada boleh umpat berkumpul dengan orang-orang yang belajar fikih tadi atau belajar ilmu agama tadi, mungkin aku ini mendapat rahmat, tapi aku keluar, aku masuk pulang. Thumma qultu law utitu halqatal fikhi la'alli asma'u kalimatan. Jikalau aku itu setelah masuk masjid tadi ada di budi yang lain orang mengucapkan zikir kepada Allah Ta'ala, aku bergabung ke situ, niscaya dalam diriku pasti merasakan bersihnya diriku tadi. Cuma aku berumpat menjadi Katsir bin Sarik tadi. Falam azal khairun nafsi bi dzalika hatta jawaztuhum falam aqud ma'a ahadi minhum. Tadi aku bukan dua-duanya ada mengumpat setelah aku menceramahi orang tadi. Falam makanatil lailatu atani atil fil manam. Mana pada setelah selesai orang di masjid tadi di tempat itu, pada malam berikutnya kata Katsir bin Sarik, Aswad bin Sarik tadi, dalam tidur aku tak mimpi ada yang mimpi aku lalu berkata dalam mimpi itu, apa katanya? Amma innaka law ataital khalqatal lati kana yadhkuru bihal faqihu lawajadta Jibril alaihi salam ma'hu. Wahai Aswad bin Sarik, jikalau bahwasanya engkau bergabung dengan mereka, mereka itu berpikiran di pojok situ, atau mereka di pojok itu belajar ilmu tadi, ilmu fikih, ilmu agama, pasti engkau bertemu malaikat Jibril duduk bersama mereka dalam mimpi itu. Pada dalam mimpi. Qala haddatsani rahimahullah ta'ala. Lalu si Aswad bin Sarik terbangun. Artinya apa? Sudah lepas dua-duanya, hanya mimpi. Kalau andai janganlah ya. Aku tadi empat salah satunya, saya dapat rahmat. Tapi mimpinya dan di mimpi sudah tuntungan sudah selesai 62-nya tadi, 2 halaman. Jadi apa-apa ya. Apakah sebelumnya kan menceramahi kurang banyak tadi. Wa haddatsana Abi rahimahullah ta'ala haddatsana Abdurrahman bin Yahya haddatsana Muhammad bin Rabi haddatsana Daud bin Sulaiman an Jabir bin Muhammad amman haddatsahu an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba
an yanzura ila mutaqaillahi minan nar falyanzur ila muta'allimin. Al-Baqi meriwayatkan sanadnya daripada sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, kata Nabi, barang siapa ingin menyaksikan orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan Allah Ta'ala daripada api neraka, maka pandanglah para penuntut ilmu agama. Pandanglah kepada penuntut ilmu. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi Allah Ta'ala yang Nabi Muhammad di bawah kekuasaannya, kata Nabi. Wajiban Nabi, ma min muta'allimin yakhtalibu ila babil alimi, tiada seorang yang menuntut ilmu yang mengunjungi pintu rumah orang yang berilmu, orang yang alim secara rutin, illa melainkan kata wallahu lahu bi kulli harbin wa bi kulli qadamin ibadatu sanatin, melainkan Allah Ta'ala mencatat setiap huruf yang dia pelajari dan setiap langkah yang dia gunakan disamakan dengan ibadah 1 tahun. Nah, ibadah 1 tahun. Ada ibadah. Ibadah. Ada kana koler, ada kana cangkar, ada kana anginan, dan lain-lain. Ibadah terus ibadah 1 tahun. Wa bana lahu bi kulli qadamin madinatun fil jannati, dan Allah Ta'ala membangunkan baginya setiap langkahnya itu akan 1 kota di dalam surga. Wa yamshi 'alal ardi, dan setiap langkahnya yang dia injakkan ke bumi tadi, tastaghfiru lahu wa yamshi wa yusbihu maghfuran lahu, dimintakan ampun oleh bumi setiap pagi dan sore. Nah, pagi dan sore dapat keampunan oleh si bumi dan mendoakan. Wa syahidat lahul malaikatu wa yaquluna haula'i utaqallahi minan nar. Para malaikat nantinya siap menjadi saksi. Kata malaikat, inilah orang-orang yang dimerdekakan, yang dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka. Malaikatnya saksinya. Malaikatnya saksi. Ada tahu lagi jelas. Malaikat langsung menyaksikan. Punya saksi manusia bisa kadang-kadang jelas, bisa kadang-kadang jujur. Ini malaikat menjadi saksinya. Qala sami'tul faqiha Aba Ja'far rahimahullah ta'ala yadkuruhu bisnadihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjidah. Daripada faqih dari Abu Ja'far berkata, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, tara'a majlisaini, Nabi menjumpai dan melihat 2 perkumpulan. Ahaduhuma yadhkurunallah, kumpulan yang pertama di masjid itu, kumpulan di situ ahli zikir, orang berzikiran. Wal akharu yata'allamuna fiqha, kumpulan yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu di dalam masjid itu juga, menuntut ilmu fikih, ilmu agama, dan mereka berdoa mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kilal majlisaini ala khairin. Lalu kata Nabi, kedua perkumpulan itu adalah bagus, Nabi, baik, walaupun tergabung dalam situ, bagus dua-duanya. Wa ahaduma afdalu minal akhari, tetapi salah satu daripada keduanya ada yang lebih afdal, lebih baik. Kata Nabi tadi, amma haula'i fayad'una Allah fa in syaa a'tahum wa in syaa mana'ahum.
Mereka yang berzikir aja Nabi adalah minta kepada Allah Ta'ala, akan diterima atau tidaknya terserah Allah. Wa amma haula'i fayata'allamuna wa yu'allimuna jahila. Sedangkan yang mereka tadi yang satu kumpulan itu, mereka belajar dan mengajarkan kepada orang yang asalnya jahil, lalu pintar. Wa innama bu'ithu mu'alliman fahaula'i afdalun. Sedangkan mereka itu belajar, lalu kata Nabi, aku diutus selaku menjadi guru, kata Nabi, menjadi pengajar atau pendidik seseorang yang jahil tadi. Untuk itulah mereka yang paling utama. Mereka yang paling utama. Thumma jalasa ma'hum. Lalu Nabi duduk menyertai orang yang belajar tadi. Buat di situ Nabi tadi. Dua-duanya baik, tapi ada yang lebih afdal. Wa Nabi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala la an ata'allama mas'alatan habbu ilayya min qiyamin wa lailatin. Menurut sahabat Abu Darda, belajar satu masalah agama bagiku lebih baik daripada tahajud bangun semalaman suntuk. Belajar satu apa? Satu masalah agamanya. Dari lebih baik dari tahajud. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala antum fi zamanil amali fihi khairun min al-ilmi wa sayati zamanul ilmi fihi khairun min al-amali. Daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sekarang kalian hidup di zaman amal lebih baik daripada ilmu. Tetapi nantinya akan datang sini ilmu itu lebih utama dari amal. Artinya orang belajar aja, tapi kadang mengamalkan, ada ma'amalkan. Terakhir zaman kan, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau zaman kami amal kemudian ada belajar ilmunya, tapi akan datang kena di sini ilmunya banyak, amalnya ada. Warwa Sa'id bin Musayyib an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalul amali 'ala dhahri ardi thalathatun. Dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah bersabda, di dunia ini amal yang paling utama 3. Yang pertama, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Wal jihadu, yang kedua, berjihad fisabilillah. Wal kasbu, mencari usaha penghidupan. Lianna thalibal ilmi habibullah. Karena orang yang selalu menuntut ilmu menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang disayangi Allah. Wal ghazi waliyullah. Karena orang yang berperang fisabilillah adalah orang yang dikasih Allah, yang menjadi wali Allah. Dan orang yang mencari penghidupan usaha karena apa? Wal qasimu shadiqullah, karena didasari dengan takwa kepada Allah, adalah termasuk orang yang shadiqullah, menjadi temannya Allah. Di 3 macam amal yang paling utama. Yang pertama, yang kedua ini ada awal jihad, karena tempat kita ada berperang, kecuali pulang ke Palestina sana. Mau jihad, menyerahkan apa? Nyawa untuk membela Islam. Yang ketiga, gawe kita sehari-hari, ya.
Al-kasib mencari usaha, mencari pencarian. Warawa Aban Anas an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan riwayat daripada Aban, daripada sahabat Anas bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man talaba al-ilma li ghairillah lam yakhruj min ad-dunya hatta ya'tiya alaihi al-ilmu fayakunu lillah wa man talaba al-ilma lillah fahuwa qas-saimi naharihi wal qaimi naharahu wal qaimi lailahu. Dari abang daripada sahabat Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya Nabi bersabda, orang menuntut ilmu itu bukan karena Allah, maka ia keluar daripada dunia atau meninggal dipaksa oleh ilmunya agar mengikhlaskan karena Allah. Sedangkan yang ikhlas karena Allah Ta'ala, maka ya seperti orang yang puasa di siang hari, dan seperti orang yang bangun malam tahajud, orang yang ikhlas menuntut ilmu. Dan yang belajar ilmu agama, sekalipun hanya satu masalah saja, adalah lebih baik daripadanya punya emas sebesar gunung Abu Ubais, sebesar Jabal Abu Ubais, yang diberikannya, yang disedekahkannya di jalan Allah. Jadi orang belajar ilmu agama satu aja lebih baik daripada punya emas nang gandalnya nang kaya Jabal Abu Ubais, kemudian diberikannya untuk sedekah tadi. Kita bisa selesaikan lagi kepada Allah. Kenapa? Ada mampu ulama. Kemudian sambungannya, oke dari Abdullah bin Mubarak, coba. Dan sangat dimudahkan Allah Taala di sekitar Rasulullah Taala di Madinah Rasulullah, dijauhkan dari Rasulullah, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah surga Firdausnya, dan mudah kita tidak mematikan Allah sebelum daripada menziarahi menghadap Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qina bidin wa alim ta'ala qina bidin wa alim ta'ala qina bidin wa alim ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzaban Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin wa da'a wa asma'u illallah.